terima kasih. Di tengah dunia yang sedang bergelora Tuhan, di tengah jeritan umat manusia yang hari-hari ini sedang sengsara menderita Tuhan, karena bencana alam di mana-mana. Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Dan sungguh Bapa, Engkau Allah yang benar-benar Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Segala hormat, pujian, kemuliaan, pengagungan yang tertinggi Tuhan kami naikkan hanya kepada Allah Bapa di sorga dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami bersama di tempat ini berdoa untuk sahabat-sahabat kami, untuk teman-teman kami Tuhan, yang hari-hari ini sedang mengalami bencana alam, kebanjiran Tuhan, bahkan tanah longsor Tuhan. Mereka kehilangan sanak famili, keluarga, mereka kehilangan harta benda semuanya ya Tuhan. Lawat mereka, jamah mereka, ada kuasa Tuhan dinyatakan atas mereka di Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Aceh Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, di Padang Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan, di Tegal Tuhan kami mau berdoa, di Sukabumi Tuhan kami mau berdoa, di Lombok Tuhan kami berdoa. Tuhan, lawat mereka, biar ada jiwa-jiwa Tuhan yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mengerti Tuhan bahwa hidup mereka ada di dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih malam hari ini sukacita kami Tuhan bersama, karena Engkau yang mengadakan acara ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu, kami diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Firman-Mu berdaulat dalam kehidupan kami. Hamba tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan. Firman-Mu lah dasar kehidupan kami. Firman-Mu lah yang menyembuhkan. Firman-Mu lah yang melawat kami, yang mengubahkan kami. Bahkan Firman-Mu lah yang menyelamatkan hidup kami. Malam hari ini kami rayakan kemenangan Tuhan, kami rayakan kelahiran Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap umat-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan, pulang membawa sukacita, dilawat Tuhan, mengalami perubahan hidup mereka, bahkan memasuki tahun 2026 mereka bersama dengan Tuhan mengalami terobosan dan kekuatan yang datang daripada-Mu. Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran isi hati-Mu. Lawati setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan, biar mereka pulang tidak kosong, tapi mereka pulang membawa kekuatan Allah yang dahsyat. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ambil alih pemberitaan firman Tuhan ini. Engkau yang bertahta di atas kerajaan sorga, yang melihat bahwa hati kami rindu mencari firman Tuhan, hati kami rindu mendekat kepada Tuhan, hati kami rindu mendengar firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera Natal buat kita semua. Shalom. Suaranya kok sedikit, yang datang ini ribuan loh, karena bersama dengan para malaikat di sorga. Shalom. Murah keras. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat Natal untuk kita semua. Di penghujung tahun 2025 kita masih ada di Mes Cendrawasih ini dengan keadaan yang sehat. Amin. Semua karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Nah, malam hari ini Persekutuan Doa Mesbah mengusung tema Yesus kebenaran yang sesungguhnya. Berarti di luar Tuhan Yesus tidak ada kebenaran yang sesungguhnya. Setuju? Ya, sebelumnya tadi sebelum lagi beres-beres saya ngobrol sama Pak Frans. Pak Frans bilang begini, tante, kita mau ngapain ya, capek-capek, kita susah-susah, kita mau kerja ini, kita kerja itu, kalau bukan Yesus kebenaran yang sesungguhnya. Amin. Buat apa kita capek-capek melayani Tuhan? Buat apa kita berjerih lelah memberikan segala hal bagi Tuhan kalau bukan Tuhan Yesus kebenaran
kebenaran yang sesungguhnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita sudah hafal ayat ini ya. Firman Tuhan dikatakan 14 Yohanes 14 ayat 6. Mungkin ini menjadi ayat kunci kita, ayat favorit kita. Tapi simak dengar baik apa yang Yesus katakan. Dan tidak ada satu penguasa siapapun, kerajaan apapun, pendeta siapapun, atau pembesar siapapun yang berani berkata begini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Pendeta Gilbert bilang begini, Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu-satunya, Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu-satunya, Yesus Kristus Tuhan. Dialah Allah yang kekal. Dialah jalan menuju keselamatan itu. Dialah kebenaran yang sungguh-sungguh. Dialah kehidupan yang kekal, yang membawa kita masuk ke rumah Bapa di sorga. Tanpa melalui Dia tidak ada seorang pun yang datang ke dalam kerajaan sorga. Hanya Dia satu-satunya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memaknai Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita setiap kali kita merayakan perayaan Natal? Apakah perayaan Natal yang kita rayakan, karena seringkali kita merayakan Natal, setiap tahun kita merayakan Natal biasa-biasa saja, tidak ada makna apapun, tidak berarti apapun. Setelah perayaan Natal, nangis-nangis di gereja, kita menyembah Tuhan, besoknya kita masuk lagi kepada kehidupan yang lama kita. Gak bermakna apa-apa Natal. Atau mungkin kali ini kita merayakan Natal, kita sungguh-sungguh memaknai perayaan Natal dengan sukacita, memiliki makna rohani yang berbeda dari tahun sebelumnya. Kita mengalami peningkatan iman, kita mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Sekalipun di dalam sepanjang tahun 2025 kita mengalami banyak badai, kita mengalami banyak penderitaan, kita mengalami banyak kesakitan, kita banyak mengalami sesuatu hal yang menyakitkan hati kita. Tetapi di setiap perayaan Natal kita tahu kita masih kuat, kita masih kokoh, kita masih berdiri di hadapan Bapa karena Tuhan mengasihi kita, karena Dia Sang Immanuel yang selalu menjaga dan mengawali kehidupan kita. Jadi perayaan Natal harus punya makna yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan merayakan Natal biasa-biasa saja, tidak ada artinya buat kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, Natal itu seringkali ada candlelight service. Kita nyanyi, malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Seharusnya di malam perenungan Natal itu ada pendeta yang ada pendeta yang berdoa syafaat. Disitulah kita merenungkan, apakah saya sudah berubah Tuhan? Apakah saya masih begini-begini saja? Apakah saya sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Jadi perayaan Natal itu kita harus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam karakter kita, menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika candlelight service, lampu dimatikan, kita berdoa, pendeta berdoa, kita sama-sama berdoa sama Tuhan. Kita merenungkan kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan. Dari tahun ke tahun Tuhan pelihara hidup kita. Seharusnya kita lebih lagi mencintai Tuhan. Seharusnya kita lebih lagi semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi apa sih sebenarnya prioritas kita merayakan perayaan Natal? Apa sih sebenarnya yang utama ketika kita merayakan perayaan Natal? Biasanya ibu-ibu sibuk dengan pohon Natal. Waduh, pohon Natal tuh di gudang, ayo turunin, cepet turunin.
cepet. Kalau nggak, lihat pernak-pernik Natalnya ada nggak, masih ada nggak? Cari di gudang, cepet cari. Tahun ini temanya Coksu, tema tanah, tema coklat. Jadi harus pohon Natalnya coklat. Semua panitia di gereja-gereja pakainya Coksu, pakai nuansa coklat. Tadi saya bilang saya mau pakai coklat, tapi karena pemusik udah pakai pink, yaudah saya pakai pink deh. Jadi makna perayaan Natal buat kita apa? Apakah hanya sekedar pohon Natal, pernak-pernik Natal? Yang lebih menggelitik hati saya, ini kejadian. Kita sudah mulai mengelis perayaan-perayaan Natal di mana saja yang akan kita hadiri. Karena saya pernah ketemu sama satu jemaat saya, dia bawa bingkisan, terus dia juga bawa kado. Saya tanya dong, Bu, kok rempong banget bawaannya? Dari Natal dari mana? Terus dia keluarin catatan. Tahu nggak Bapak Ibu tuh catatannya berderet. Tempatnya bagus-bagus. Natal di Hotel Ciputra, di Neo Soho yang saya ingat ya. Terus di Jakarta Design Center, di GBI Green Light. Waduh banyak. Berderet. Yang sudah dia kunjungi dia checklistin. Terus dia ngomong gini sama saya, Bu, tahu nggak Bu? Di sini nih yang saya pergi makanannya enak-enak Bu. Dia bilang, goodie bagnya ada, snacknya ada, kita dikasih ini lagi Bu. Waduh, di Jakarta Design Center itu punya Haritanu Sudibyo. Saya pernah khotbah di sana. Memang setiap makan kotakannya tuh kotakan hotel punya. Jadi dia ngelis, yang udah dia pergi dia checklistin. Waduh, saya bilang, ibu ini memaknai perayaan Natal untuk cari makan. Yang enak-enak lagi dia bilang gini, di sana tuh Bu, aduh kering, nggak dapat apa-apa Bu, makanannya juga nggak enak banget Ibu. Sampai bilang begitu. Bayangin Ibu, ada orang loh yang seperti itu. Dia cari perayaan Natal di mana yang makanannya enak-enak. Dia cari info di mana-mana. Jadi perayaan Natalnya hanya sekedar makanan, goodie bag, souvenir. Di sini saya percaya nggak ada, yang ada di luar, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang menjadi makna dalam kehidupan kita? Apakah habis Natal kita biasa-biasa saja? Habis Natal kita kembali lagi kepada kehidupan yang lama? Saya mau bertanya, Bapak Ibu sudah berapa kali ikut perayaan Natal? Ada yang 5 kali? Ada yang 10 kali? Apa yang memaknai perayaan Natal dalam kehidupan kita? Semua yang kita dapati itu bonus. Tetapi yang terutama dalam perayaan Natal, kita datang merenungkan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2025. Tuhan masih baik dalam kehidupan kita. Yang lain-lain itu bonus kalau kita dapat. Nah, kembali lagi kepada perenungan kita. Kenapa Yesus disebut kebenaran yang sesungguhnya? Bapak Ibu Saudara, Yesus itu datangnya dari sorga. Dia mengemban tugas Bapaknya secara khusus, mengemban tugas mulia. Ada 4 agenda yang Tuhan Yesus kerjakan di bumi ini sampai selesai, tuntas, tas. Dan antara kelahiran ada episode selanjutnya, semuanya itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Karena semua itu rangkaian terbesar dari penyelamatan Tuhan atas manusia, Tuhan atas dosa manusia. Yohanes 5 ayat 43 dikatakan, aku datang dalam nama Bapakku, bukan atas kehendakku sendiri. Bayangin, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 7:28 dikatakan, aku datang diutus
Yesus selesaikan. Tuhan Yesus menggenapi janji Allah, nubuatan para nabi ribuan tahun yang lalu, dimulai dari Kejadian 3. Sudah dinubuatkan akan ada seorang anak yang lahir, seorang raja yang lahir. Yesaya 700 tahun yang lalu, Mika 500 tahun sebelum kelahiran Yesus. Dan nubuatan itu digenapi di dalam perjanjian baru, kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, Yesus itu sungguh-sungguh Allah. Yang ketiga, bukti dari kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, diawali dari peristiwa Natal. Karya keselamatan manusia diawali dari peristiwa Natal. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini, tidak ada seorang pembesar pun di muka bumi ini, tidak ada raja yang hebat di muka bumi ini, ketika kelahirannya membuat malaikat di sorga sibuk turun naik sorga untuk memberitakan kabar tentang kelahiran Yesus. Dimulai malaikat Tuhan berbicara kepada Zakaria dan Elizabeth yang akan melahirkan Yohanes Pembaptis. Dialah yang akan membuka jalan kerajaan Allah. Dialah yang akan menyerukan pertobatan untuk manusia. Bukan Dia juru selamat, tetapi Dia pembuka jalan keselamatan itu. Selanjutnya malaikat Tuhan harus berbicara kepada Maria, sesungguhnya engkau mendapat kasih karunia Tuhan dan engkau mengandung seorang anak dari Roh Kudus. Malaikat juga berkata kepada para domba, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau ada yang berkata emang Yesus Tuhan, bukan kita yang ngomong, malaikat cing yang ngomong. Benar gak? Malaikat lo yang ngomong, hari ini telah lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus memang Tuhan karena malaikat yang ngomong. Dan sejumlah besar bala tentara sorga bersama para malaikat memuji Tuhan yang maha tinggi. Ada paduan suara besar di sorga mengiringi kelahiran Yesus. Hebat gak? Allah kita itu dahsyat luar biasa. Dan Tuhan sendiri memberi tanda bintang di langit. Para cendekiawan Majus, orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang terkemuka, orang-orang yang cerdas melihat bintang, bahwa ini bintang bukan sekedar bintang, tetapi bintang di mana ada kelahiran Raja Sorga. Hebatnya Tuhan Yesus. Dia mencari Yesus yang dilahirkan di Bethlehem Efratah. Sekalipun Bapak Ibu Saudara kelahiran Yesus itu di palungan, di kandang yang hina, tetapi kualitas kelahirannya tidak abal-abal. Kualitas kelahirannya tidak murahan. Kualitas kelahirannya diiringi para malaikat sorgawi dan bala tentara, paduan suara yang besar di sorga memuji Allah yang besar. Amin. Kelahiran Yesus disambut dengan meriah. Kelahiran Yesus disambut dengan sukacita, dengan bergembira. Diberikan hadiah-hadiah. Seperti tadi orang-orang Majus mempersembahkan apa? Mempersembahkan apa? Mas, kemenyan, dan mur. Nanti kita lihat apakah mas, kemenyan, dan mur itu. Dahsyat luar biasa. Itu harta bernilai tinggi, kualitas high class bagi orang-orang cendekiawan Majus pada saat itu. Dia menyembah Yesus dan mempersembahkan hadiah yang terbaik.
diberikan hadiah, bahagia, euforia, sukacita. Karena Yesusnya masih baik, Yesusnya masih ditimang-timang, Yesusnya masih disayang-sayang, Yesusnya masih minum susu dan makanan yang lembek. Kita tahu ya, kelahiran bayi mungil di dalam rumah tangga kita pasti membawa kebahagiaan. Ada hadiah-hadiah yang kita berikan. Tetapi persoalannya bagi orang percaya, Bapak Ibu Saudara, kekristenan tidak berhenti sampai pada kelahiran Yesus. Kekristenan tidak berhenti titik sampai di kelahiran Yesus. Kekristenan harus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Yesusnya harus semakin besar, aku semakin kecil di hadapan Tuhan. Aku semakin berkurang di hadapan Tuhan. Kristen bukan hanya ada peristiwa Natal, tetapi ada peristiwa Paskah, peristiwa kematian, ada peristiwa kebangkitan. Nanti terakhir ada peristiwa di mana umat Tuhan, orang-orang salehnya Tuhan akan menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Mau siapa yang mau dijemput Tuhan di awan-awan permai? Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah. Tuhan mencatat, Bapak Ibu Saudara, hanya orang-orang pilihannya yang diangkat Tuhan. Kekristenan harus mengerti kehendak Bapa. Kita bukan lagi menyembah bayi yang kecil, bayi yang mungil, bayi yang ditimang-timang, bayi yang minum susu dan makanan yang lembek, yang maunya dimanja-manja. Kekristenan harus bertumbuh, berakar, berbuah lebat bagi Kristus. Amin. Kekristenan bukan makanan-makanan yang lembek, bukan makanan-makanan yang susu. Ompong terus nanti kita, nggak punya gigi. Kita harus makan makanan yang keras supaya otot iman kita kuat, supaya rohani kita kuat di dalam Tuhan. Menghadapi banyak tantangan, persoalan, menghadapi banyak rintangan, kita kuat di dalam Tuhan. Karena Yesusnya dewasa, Yesusnya bertumbuh besar, bukan Yesus yang kecil, yang senangnya ditimang-timang. Jangan kita menjadi Kristen Natal, Bapak Ibu Saudara. Kristen yang kanak-kanak, Kristen yang baik, Kristen yang egois. Anak kecil gimana sih? Kalau punya mainan, punya dia ya punya dia. Nggak boleh lo ambil sekali pukul. Itu Kristen anak kecil. Bukan Kristen ngambekan. Ketika pendeta tegur dengan keras, langsung cikar kanan, vaya kondios, cari lain. Lari dari gereja, lari dari persekutuan, lari dari komunitas rohani. Karena masih baik, masih Kristen anak-anak. Kristen anak-anak itu tidak mengerti tujuan hidupnya di dalam Tuhan. Maunya terima berkat dan mujizat. Benar apa benar? Maunya masuk surga, tetapi imannya masih baik. Persoalannya begitu, rohaninya masih kanak-kanak, tidak mengerti untuk melakukan kehendak dan perintah Bapa melalui firman Tuhan, tidak punya tanggung jawab untuk pekerjaan Tuhan. Padahal di depan mata kita ada banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus kita selesaikan, yang harus kita mengulurkan tangan, yang harus kita memberikan hati kita. Tetapi karena Kristen Natal, Kristen bayi, nggak mengerti. Makanya saya selalu mengingatkan untuk anggota persekutuan doa, yuk menabur. Kita bukan terima sumbangan, tetapi terima taburan. Ini pekerjaan Tuhan. Siapa yang memberi berkat akan diberkati Tuhan. Siapa yang mengulurkan tangan, tangan Bapa mengulurkan atas hidup. Itu karena surga bukan berbicara tentang oncang-oncang kaki setiap minggu ke gereja. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kekristenan yang dewasa itu memberi hidup bagi orang lain
memuliakan. Supaya Allah kita ditinggikan dalam kehidupan kita. Belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan, bukan mengambil yang terbaik dari Tuhan. Seringkali kita begitu. Kita harus memberi yang terbaik bagi Tuhan, bukan mengambil yang terbaik dari Tuhan. Amin. Pun pada saat kita memberi kolekte, Bapak Ibu Saudara, padahal ada malaikat sorga loh di dalam ibadah, tetapi kadang kita cuek. Setiap kolekte disodorkan, kita pura-pura pegang handphone. Setelah lewat itu kolekte, puji Tuhan. Itu Kristen yang pelit. Benar gak? Di perayaan Natal harus memberi yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Orang yang senang memberi, Tuhan juga senang memberkati. Tapi orang yang pelit memberi, pelit juga malaikat kasih berkat. Benar gak? Pak Frans selalu menguatkan saya. Dia bilang, ibu, kita tabur untuk Tuhan, pasti kita sudah menuai dari Tuhan. Tuhan sudah memberi yang terbaik buat saya. Itu Kristen dewasa, bukan Kristen Natal, Bapak Ibu. Di sisi lain, Natal berbicara tentang ketaatan Maria dan Yusuf kepada Tuhan. Hal ini berbicara tentang keluarga yang setia dan takut akan Tuhan. Tahun ini PGI mengusung tema Tuhan hadir untuk menyelamatkan keluarga. Hanya keluarga yang takut akan Tuhan dan setia terhadap pasangannya yang akan diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Menjaga komitmen dalam pernikahan dan tetap setia, sekalipun ada prahara yang besar, ada gelombang yang besar, hampir nyaris cerai, tetapi tetap setia dan komitmen dengan pernikahan. Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menyertai. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Mujizat yang pertama kali ada di pernikahan Kana. Tuhan hadir di sana, di tengah keluarga. Tuhan gak hadir di mana-mana. Tuhan buat mujizat di sana. Yang pahit ketika ada kehadiran Yesus menjadi manis. Benar? Yang tawar akan menjadi manis kembali. Tetap setia, tetap berkomitmen terhadap pasangannya, tetap taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, apapun yang terjadi dalam keluarga dan rumah tangga kita. Yusuf dan Maria adalah pasangan yang taat dan memiliki penundukan diri kepada Allah, setia dan memiliki roh yang takut akan Tuhan. Kalau setiap keluarga rumah tangga seperti ini, Bapak Ibu Saudara, saya percaya keluarga kita akan aman-aman saja, tidak ada masalah. Ketika malaikat datang kepada Maria, sesungguhnya kau akan mengandung dari Roh Kudus. Maria mempunyai satu dilema yang berat. Kenapa? Karena dia masih perawan. Dan seorang perawan ketika hamil, hukuman orang Yahudi adalah hukuman rajam sampai mati. Itu nggak ada tendeng aling-aling, sampai mati. Ketika nikah di luar pernikahan, ketika hamil di luar pernikahan. Yang kedua, dia harus ditinggalkan sama Yusuf karena dia sudah hamil. Dia mempunyai depresi yang depresi tersendiri. Ada resiko ketika kita mengiring Tuhan. Amin. Pasti ada resiko ketika kita mengiring Tuhan. Ada penderitaan pasti, ada masalah pasti. Tetapi hiduplah takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai hidup kita. Maria taat kepada perintah Tuhan. Dan dia berkata kepada malaikat itu, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Kalau
kita selalu berkata kepada Tuhan, ada masalah, nggak ada masalah, ada beras, nggak ada beras, ada penderitaan, ada tangisan, ada kesakit hatian dalam rumah tangga. Kalau kita sama-sama suami istri berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku apa yang kau kehendaki. Rumah tangga pasti bahagia. Rumah tangga pasti tidak ada malapetaka, tidak ada keributan, tidak ada pertikaian, tidak ada baku hantam karena pelakor dan pebinor. Bapak Ibu tahu pelakor dan pebinor? Ya. Keluarga adalah sarana pelayanan di bumi ini. Keluarga harus melayani Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan melakukan mujizatnya di dalam keluarga. Bangun doa mesbah kita dengan keluarga, bergandengan tangan menyelesaikan setiap masalah. Kami suami istri kadang kita cengeng sama Tuhan, cengeng banget deh. Kalau menghadapi orang lain saya bisa keras, bisa tegas, tapi menghadapi Tuhan saya paling cengeng sekali. Bisanya saya cuma nangis sama Tuhan, karena saya tahu Tuhanlah yang berdaulat atas hidupku. Jadilah kehendakmu seperti apa yang kau kehendaki dalam hidupku, sehingga rumah tangga kita aman-aman saja. Seperti orang Majus memberikan yang excellent kepada Tuhan, emas, kemenyan, dan mur. Emas itu berbicara tentang kemurnian hati kita. Bagaimana kita datang kepada Tuhan, apakah dengan hati yang tulus, lurus, kudus, berkenan kepada Tuhan. PD Mesbah punya satu slogan. Saya sedih kalau dengar Mbak Eni sakit hari ini. Kita berdoa bersama supaya yang terbaik Tuhan kasih. Dia selalu ngomong yang paling pertama ketika saya bilang TLKB, langsung Mbak Eni, tulus, lurus, kudus, berkenan. Waduh, hebat Mbak Eni yang luar biasa. Selalu hafal firman Tuhan yang selalu saya bawakan di doa pagi. Dia senang, bahkan kalau kurang dia datang ke rumah sharing lagi firman Tuhan. Ada kehausan akan firman Tuhan. Seharusnya kita seperti itu. Kemenyan berbicara tentang apa? Kemenyan berbicara tentang doa, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kita berdoa, misinya Pak Fran di tempat ini ada lembah pujian dan penyembahan bagi Allah. Di tempat ini ada revival pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Karena di mana umatku menyembah Tuhan, di mana umatku merendahkan diri dan berdoa memuji nama Tuhan, di situ lawatan Tuhan terjadi. Di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita berdoa bersama supaya terwujud di tempat ini ada lembah pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Supaya orang-orang Papua merdeka dari Tuhan, tidak terikat dengan kedagingan dan dosa. Mur bicara tentang apa? Mur bicara tentang kekudusan. Seperti seorang mempelai, hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang dipersembahkan bagi Yesus oleh orang-orang Majus. Misi selanjutnya adalah Yesus harus mati di atas kayu salib. Ini misi agenda Tuhan yang kedua atas Tuhan Yesus. Jadi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, menjadi satu rangkaian cerita karya keselamatan manusia. Yesus harus mati di atas kayu salib yang mengerikan. Yesus tergantung antara langit dan bumi, membasuh dosa dunia. Dari segala kejahatan, kutuk dosa, kutuk maut, diambil alih sama Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Bapak di sorga itu menganggap jijik, menjijikkan, mengerikan kutuk dosa itu seperti cawan hitam yang sangat bau, mengerikan, sampai Bapa memalingkan wajahnya ketika anaknya berseru, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Bapa merasa jijik kepada dosa, kepada kejahatan.
Karena kutuk dosa, kutuk kejahatan ditimpakan kepadanya. Tidak ada yang dapat menyelesaikan kutuk dosa selain Allah sendiri yang turun menjadi manusia. Anak tunggal Allah penuh kasih karunia tergantung mati di atas kayu salib. Yesus menyerahkan nyawanya, dagingnya terpecah-pecah, darahnya tertumpah buat kita semua. Dosa dibayar dengan darah. Waktu zaman perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, ketika berdosa dia harus cari kambing domba yang tidak bercacat. Dia harus potong di hadapan imam, darah dia harus tumpangkan tangan dulu di binatang itu, dosanya ditimpahkan kepada binatang itu, dipotong, darahnya dikepretkan ke bait suci. Dia anggap dia sudah tidak berdosa lagi. Tapi sekarang Yesus menyerahkan nyawanya, darahnya, sehingga kita tidak lagi memotong kambing, memotong domba setiap tahun. Amin. Karena ada darah Kristus yang sempurna sebagai korban tebusan dalam hidup kita. Di dalam Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Amin. Seringkali kita cuma mau mujizatnya doang. Kalau sakit minta disembuhkan, cari pendeta, lari cari pendeta. Tetapi dia tidak mau mati bagi Kristus. Persoalannya, orang Kristen itu harus mati bagi Kristus, karena tidak ada karya keselamatan tanpa salib. Matius 16 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Orang Kristen yang tidak mati bagi Kristus tidak layak bagi Tuhan. Sebab hidup di dalam orang yang mencintai Tuhan pasti melakukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Tetapi orang yang mencintai dunia akan bercinta terus dengan dunia dan mengasihi dunia. Di dalam dunia ini isinya apa? Tahu Bapak Ibu, di dalam dunia isinya apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa. Dan suatu hari Tuhan akan berterus terang di dalam Matius 7 ayat 23. Anjalah hai kau si pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara, mau melakukan kehendak Bapa? Jangan jadi Kristen Natal. Jadilah Kristen kematian atas daging kita. Tetapi seringkali ironisnya begini, hidup maunya senang-senang, Kristen Natal, euforia, bahagia, sukacita di dalam dunia ini, tidak mengiring Tuhan. Tetapi kalau mati maunya masuk sorga. Edis Channel bilang, sungguh nekat yang nyata. Sungguh nekat yang nyata. Hidup bagi dunia, hidup bagi daging, mati mau masuk sorga. Sungguh nekat yang nyata. Benar gak? Orang Chinese bilang bocengli. Kalau Bapak Pendeta Nasir suka ngomong nehi-nehi similekete. Gak mungkin masuk sorga. Karena untuk masuk ke dalam kerajaan Bapa harus melalui salib, harus melalui kematian, lahir kembali di dalam Tuhan, bangkit bersama Tuhan, diperbaharui hidup kita di dalam Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya ini yang hebat. Inilah karya Tuhan yang agung. Bukan saja dia lahir, dia mati, tetapi dia bangkit dari antara orang mati. Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus hidup dari kematian. Tidak ada
nabi terhebat manapun, bahkan nabi terakhir sekalipun, yang ketika mati bangkit dari kubur, ada nggak? Nabi terakhir masuk mati bangkit nggak? Hanya Yesus yang mati dan dia bangkit dari kubur, mengalahkan kemautan. Maut tidak dapat membelenggunya, kubur tidak dapat menahannya. Dia hidup dari kematian. Amin. Oleh sebab itu orang Kristen harus bangkit dari kematian, harus bangkit dari kehidupan kita yang lama. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan, tetapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Di sini dikatakan, tetapi aku datang memberikan hidup. Hidup di situ dalam bahasa aslinya adalah zoe, bukan bios. Zoe itu artinya hidup yang berkualitas, hidup yang punya mentalitas kerajaan Allah, hidup yang punya mentalitas burung raja wali. Bukan bios, mentalnya burung emprit, mentalnya burung gereja. Ada di gereja tetapi terbangnya nggak pernah tinggi, cuma sampai mentok di pohon kelapa, balik lagi. Takut dia kepada ketinggian, takut dia belajar berjalan dengan iman, takut dia menghadapi dunia ini. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sia iman kita, sia-sia saya jadi orang percaya, sia-sia saya siang malam melayani Tuhan. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, tidak ada keselamatan. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, kita tidak masuk dalam kerajaan sorga. Kebangkitannya membawa pembaharuan hidup dalam kehidupan kita. Karakter kita yang harus bangkit bagi Tuhan. Kehidupan yang lama sudah dikubur, kehidupan yang baru sudah bangkit. Galatia 2 ayat 20. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada anak Allah yang dan menyerahkan dirinya karena kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia pelayanan kita, sia-sia pengharapan kita, sia-sia iman kita, karena Yesusnya mati, nggak bangkit dari kubur. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? 2 Korintus 5 ayat 17 bilang apa? Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama, yang baru. Bapak Ibu mau bangkit bagi Kristus? Bapak Ibu mau dipakai oleh Tuhan? Bapak Ibu mau mengalami kemenangan? Mau mengalami kebangkitan? Yesus catat hari ini dan dijadikan buah iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Jadi bukan saja Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, dan yang terakhir, Yesus akan datang kembali menjemput orang-orang kudusnya, menjemput orang saleh-saleh Kristus di awan-awan permaian. Jesus coming soon. Firman Tuhan katakan kita harus melihat tanda-tanda zaman. Jangan kita terlena dengan keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan
mes ini. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Cuman karena ada orang-orang yang berdoa di tempat ini. Lihat peristiwa Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan. Kita berduka karena banyak orang-orang yang hilang. Ribuan loh. Ternyata kemarin baru dengar 600, tapi sekarang udah ribuan. Belum lagi di Tegal, wisata yang bagus itu namanya? Guci. Itu habis dilanda banjir bandang. Dalam sekejap keindahan dunia hilang. Dalam sekejap harta kekayaan hilang. Dalam sekejap keluarga kita bisa hilang. Tetapi orang yang berlindung dalam sabda Allah diselamatkan. Kita buat gosyennya Tuhan. Kita buat pujian penyembahan bagi Tuhan. Amin. Tanda-tanda telah nyata Bapak Ibu Saudara. Dunia ini bergelora. Belum lagi ada beberapa gunung yang akan meletus. Belum lagi anak Krakatau lautan itu sedang bergejolak, lempengan bumi di bawah dasar laut itu sedang bergejolak. Bisa tiba-tiba Pulau Jawa ini tenggelam. Yuk cari Tuhan. Selama Tuhan bisa ditemui oleh kita. Amin. Karena ada waktunya Tuhan tidak bisa lagi ditemui oleh kita. Ada waktunya kita mencari firman sudah tidak ada lagi. Ada waktunya kita menangis darah pun kita tidak akan bisa diselamatkan. Selama kita bisa diselamatkan hari ini, jangan jadi Kristen Natal, tetapi Kristen yang mati bagi Kristus dan bangkit bagi Kristus. Amin. Kedatangannya tidak lama lagi. Dunia ada 5 tanda menjelang kedatangan Tuhan. 3 sudah digenapi, 2 lagi yang akan digenapi. Bapak Ibu kalau mau tahu, kita belajar firman Tuhan di setiap pagi. Saya akan membukakan rahasia-rahasia. Berjaga-jaga sudah 3 yang sudah digenapi, tinggal 2. Bagi Tuhan kapan saja Tuhan mau menggenapi itu gampang. Tetapi sampai seluruh dunia bertekuk lutut di dalam nama Yesus, menyembah Yesus, mulutnya berkata tentang Yesus. Itu tugas siapa Bapak Ibu? Tugas saya, Bapak Ibu Saudara. Sebelum seluruh muka bumi ini mengenal nama Yesus, dan itu menjadi tugas kita. Yesus mencari orang-orang yang setia dan sungguh berjalan di dalam terang Tuhan. Di dalam Wahyu 1 ayat 16, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imamnya Allah, Bapaknya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, pada saat kedatangan Yesus kedua kalinya, nanti akan ada kegemparan di mana-mana. Kenapa? Karena kita, orang-orang yang mati di dalam Kristus, itu akan lebih dulu dibangkitkan Tuhan. Kubur nanti terbelah semuanya menjadi 2. Kita semua orang-orang salehnya Tuhan menyongsong Tuhan di angkasa. Kita tidak ikut bersama dihancurkan dengan dunia ini menjadi lautan api, tetapi kita orang-orang yang menyongsong kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Amin. Nah, tanda-tanda ini sudah semakin nyata. Yesus akan datang segera. Oleh sebab itu, Pak Fran juga tadi ingatkan sama saya. Apa Pak Fran harus punya iman dan apa tadi? Iman dan yang 2 tadi. Tadi cerita tadi saya juga lupa. Ya, tadi apa tuh? Cerita apa tadi? Yang penting ada iman dan kita nggak usah jadi orang pintar. Kita nggak usah jadi orang yang hebat, tetapi itu dia. Tetapi bertobat dan berhikmat. Maka
kita akan siap menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan permai. Amin. Biarlah ini yang menjadi pesan Natal malam hari ini. Ada 4 agenda yang Tuhan Yesus lakukan di dalam dunia ini. Natal bukan sekedar sukacita dan euforia dan kebahagiaan, tetapi Natal berbicara tentang pertumbuhan iman, kedewasaan rohani kita, semakin bertumbuh, berbuah, berakar di dalam Tuhan, mencari jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Yang kedua, kekristenan tidak berhenti sampai di Natal, tetapi ada kematian, kematian bagi dosa, kematian bagi kejahatan, kematian bagi kutuk kehidupan dalam kehidupan kita. Di hidup kita ini Pak, kalau kita lihat hierarkinya, pasti ada kutuk keturunan. Kutuk keturunan itu di dalam Yesus dipatahkan dan dihancurkan. Kematian bagi Yesus akan mematahkan segala kutuk keturunan itu. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang sesungguhnya. Dia bukan Allah abal-abal. Dia bukan Allah yang tidak memberi keselamatan. Dia bukan Allah yang tidak membawa kepada kerajaan sorga, tetapi Dia Allah yang lahir, mati, dan bangkit bagi kita. Kita juga harus bangkit, dan pada akhirnya saleh-saleh Kristus akan menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Amin. Untuk firman Tuhan, beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Bapa, hambamu telah berhenti sampai di sini memberitakan firman-Mu ya Allah. Biarlah beberapa hari lagi kita menyongsong tahun 2026 di dalam kelahiran yang baru, di dalam kematian di dalam Kristus, di dalam kebangkitan bersama Tuhan. Karena kami sungguh orang-orang yang mau menyongsong Tuhan di awan-awan. Tuhan, jamah setiap kami, hadirkan jiwa-jiwa yang baru Tuhan, untuk memulai kehidupan yang baru, berkarakter yang baru, berkepribadian yang baru di dalam Tuhan. Sebentar ada candlelight service, biarlah kami merenungkan, apakah sungguh kami sudah berbuah, apakah sungguh kami sudah hidup di dalam Tuhan dengan benar, apakah sungguh kami terus hidup di dalam kenyamanan, kedagingan, dosa, dan kejahatan. Tuhan, ampuni kami. Biarlah hidup kami dipersembahkan bagi Tuhan dan untuk Tuhan. Perayaan malam Natal ini tidak ada artinya tanpa Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin.